Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan roh yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Roh yang mau melakukan firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa gelap dalam bentuk apapun juga yang coba merintangi, menghalangi, kami tolak, singkirkan dalam nama Yesus. Roh yang tidak sungguh-sungguh, roh yang tidak antusias, kami tolak dalam nama Yesus. Biar kami mau fokus sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kami boleh menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan pada pagi hari Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, saya mohon izin ya, potong rambut seperti tentara. Iya, karena saya mau menyampaikan, mengingatkan, ya mari perhatian sini semua ya. Saya mau mengingatkan bahwa saya ini adalah tentara-tentara Kristus. Amin. Haleluya. Makanya saya mohon izin potong rambut seperti tentara. Ya, jadi saudara, saya ingin mengingatkan terutama pada diri saya sendiri bahwa saya ini adalah tentara Kristus. Ya, amin saudara. Katakan, kamu juga tentara Kristus loh. Kanan kiri saudara, kamu tentara Kristus. Ya, puji nama Tuhan, kita adalah tentara. Di Mazmur juga ada saudara dikatakan tentara Allah, tentara Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita ini adalah tentara Kristus. Saya katakan sama El, ya, El, kamu nggak hormatnya ada kakak kelas di sini. Bu Ari bilang ini bukan kakak kelas, ini kakek kelas. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, saya sangat sedih saudara melihat kondisi di Kota Malang, khususnya Kota Malang. Kemarin sudah saya sharingkan juga di doa puasa. Jadi saudara, kondisi di gereja-gereja khususnya di Indonesia yang ya lebih khusus lagi di Kota Malang itu sangat memprihatinkan. Ya, sangat memprihatinkan saudara. Kenapa saya katakan sangat memprihatinkan? Hasil survei yang dilakukan ya di Kota Malang ini memang bagus untuk kerukunan antar umat beragama ya. Jadi ada 38 kota kabupaten yang disurvei di Jawa Timur ini. Ya, kerukunan antar umat beragama Kristen, Katolik, Islam itu sangat bagus, nomor 1 Malang ya. Wah, luar biasa. Tetapi saudara, hal yang memprihatinkan bagi saya khususnya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, untuk kerukunan umat Kristen sendiri di Kota Malang ini, kita adalah urutan yang ke-34 dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur, saudara. Artinya kita nomor 34 yang jelek, saudara. Yang paling jelek 38. Kerukunan antar umat Kristen sendiri. Nah, saudara, ini yang melakukan survei ini adalah Polda Jatim, saudara. Bayangkan saudara, Polda Jatim sampai mencium hal seperti itu. Ini tentunya kita sebagai orang-orang Kristen perlu memikirkan akan hal ini, saudara. Hal ini harus menjadi satu pemikiran bersama bagi umat Kristen, khususnya kita yang tinggal di Kota Malang. Ya, jadi umat Kristen dipandang mereka tidak rukun. Mungkin mereka juga melihat ya tarik-tarian jemaat, ya bahkan tarik-tarian pengerja, pelayan-pelayan Tuhan ditarik sana, tarik sini, saudara. Ya, jadi kondisi yang ada itu tercium oleh Polda Jatim sehingga mereka membuat satu survei. Nah, saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, saya merenung tentang hal ini, saudara. Saya merenung tentunya ya, saya bertanya pada Tuhan, kok kenapa seperti ini, hal yang sangat memalukan sekali. Ternyata saat saya merenung, saudara, saya mendapatkan satu jawaban sangat sederhana sekali, saudara. Jawabannya adalah karena api penginjilan gereja-gereja sudah padam. Api penginjilan di gereja-gereja khususnya di Kota Malang ini sudah padam. Sehingga tidak ada lagi api yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Nah, akhirnya kalau tidak ada pemberitaan Injil, saudara, ya mereka akan saling menarik. Jemaat sana, jemaat sini ditarik. Ya notabene orang-orang itu saja. Itu yang terjadi, saudara, di Kota Malang, dan itu ya, sudah dilakukan survei seperti itu, dan saya memang mengakui dan saya percaya memang benar
benar sama kondisi seperti itu saudara. Kalau mungkin saudara tidak melihat, kalau kita hamba Tuhan ya kita bisa merasa kondisi yang seperti ini harus sangat memprihatinkan bagi kita. Nah, kenapa saya sampaikan dengan hal ini saudara kepada saudara? Supaya kita semua menangkap akan hal ini, kondisi yang seperti ini, dan kita semua mulai memikirkan, ya, khususnya diawali dari gereja kita sendiri. Jadi gereja-gereja sekali lagi di Kota Malang sudah kehilangan api penginjilan. Tidak lagi mereka berkobar-kobar, tidak lagi mereka menyala-nyala untuk memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan kepada orang lain yang mereka belum di dalam Tuhan dengan cara apa saja. Saudara, ini penting sekali, oleh sebab itu ini menjadi satu bahan renungan bagi saya, dan saya ingin menyampaikan tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Supaya saudara juga bisa menangkap dan kemudian syukur-syukur saudara bisa memberikan satu, Pak sebaiknya begini Pak. Pak sebaiknya kita lakukan ini, Pak sebaiknya lakukan ini. Supaya api kita boleh menyala-nyala lagi memberitakan Injil. Amin saudara. Saudara, setiap kali saya beritakan Injil saudara, saya juga kadang suka bertanya, apakah sebelumnya sudah pernah dengar berita ini? Belum pernah. Artinya saudara, di Kota Malang saja ya, yang di sekitar kita, ternyata masih banyak mereka yang belum mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di sekitar kita saja, tidak usah jauh-jauh ya, bukan kita bicara tentang suku-suku lagi, di sekitar kita. Ini yang menjadi satu tantangan buat kita. Ini yang menjadi satu tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, pasti dan sangat dan harus saudara, kita harus mempunyai beban untuk hal ini. Amin saudara. Memang saudara, khotbah-khotbah seperti ini sudah tidak populer ya, banyak yang tidak suka mendengar khotbah-khotbah seperti ini. Tetapi semenjak saya percaya Yesus, saya bertobat tahun 79, 80, saya sangat haus mendengar khotbah-khotbah seperti ini saudara. Saya sangat haus saudara mendengar khotbah-khotbah yang mendorong saya, membangkitkan saya untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang lain. Saya berharap saudara, hal ini juga akan membangkitkan kita semua. Oleh sebab itu saya memberikan satu judul khotbah saya, yaitu melakukan perintahnya. Melakukan perintahnya saudara, kita tahu bahwa saya kira saudara sudah tahu bahwa memberitakan Injil itu adalah perintah Tuhan. Amin. Katakan perintah Tuhan. Ya, memberitakan Injil adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan tentunya, karena itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah kewajiban bagi setiap kita. Saudara, mari kita membaca di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2. Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2. Ya, dikatakan di sana, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan perhatikan, ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudara, memang pada waktu itu ditujukan kepada 12 murid saudara. Tetapi sesungguhnya saudara, setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus, ya, kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Oleh sebab itu saya pernah sampaikan saudara, ada seorang hamba Tuhan, kalau ditanya, Bapak Kristen ya? Bukan, saya murid Yesus. Wah, dia katakan saya murid Yesus. Artinya dia apa? Dia ingin menunjukkan bahwa dia juga mau melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sebab ada banyak orang Kristen saudara yang KTP-nya jelas Kristen, tetapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apa yang diberikan teladan oleh Yesus saudara. Yesus dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Ya, bagian yang pertama saudara. Kita adalah murid-murid Yesus saudara. Katakan kanan kiri saudara, kamu murid Yesus loh.
Kamu adalah murid Yesus. Ya. Kita adalah murid-murid Yesus, bukan hanya sekedar orang Kristen, saudara. Bukan hanya sekedar orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan, amin. Tapi tidak berhenti di situ saja. Tetapi sesungguhnya kita adalah murid-murid Yesus yang harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, yang harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus kepada setiap kita, saudara. Saya berharap saudara, ya api penginjilan yang padam itu jangan sampai itu menular kepada gereja kita. Kita pun nanti ikut-ikut padam. Jangan sampai itu terjadi saudara. Oleh sebab itu saya tergerak saudara mengingat tentang hal itu. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan, saya ingin menekankan kata muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan perhatikan ini janjinya saudara, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, banyak kita mengambil bagian yang terakhir saja janjinya. Oh, saya percaya Tuhan menyertai aku sampai akhir zaman, janjinya begitu. Amin. Amin. Tetapi bagian yang atas harus dilakukan dulu saudara. Saya ingin menekan bahwa sejak menyampaikan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya saudara, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sejak awal Yesus sudah menekankan bahwa kita semua yang percaya kepada Yesus adalah menjadi murid-murid Yesus. Amin saudara. Kita adalah murid-murid Yesus saudara. Walaupun di KTP kita memang Kristen ya, tetapi sesungguhnya kita ini adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang tadi katakan apa? Yang melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini bagian yang harus kita lakukan saudara. Apa yang diperintahkan Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Puji nama Tuhan. Murid-murid tentunya yang harus taat dan setia kepada Yesus. Murid-murid yang harus taat dan setia kepada Yesus. Kita tahu bahwa Yesus sudah memberikan Roh Kudusnya, Rohnya sendiri diberikan kepada kita agar kita dapat melakukan segala perintahnya. Ada yang tidak percaya bahwa ada Rohnya Yesus dalam diri kita? Kita semua percaya, amin? Amin. Rohnya Yesus saudara. Karena dia sudah naik surga, Rohnya ditinggalkan buat kita. Supaya menyertai kita. Ini yang membuat kita berbeda dengan orang-orang dunia. Ini yang membuat kita tidak sama dengan mereka. Ini hanya diberikan pada mereka yang percaya saja kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rohnya Yesus diberikan kepada kita. Saya selalu mengulang-ulang tentang hal ini, meyakinkan kepada setiap kita. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang selalu di dalam kekalahan. Orang Kristen yang loyo, orang Kristen yang tidak bersemangat, orang Kristen yang tidak bergairah saudara. Saya khawatir kita lupa bahwa ada rohnya di dalam diri kita. Roh itu yang membangkitkan kita. Roh itu yang membuat kita menyala-nyala. Amin saudara. Kalau kita tanpa Roh Kudus, tanpa Rohnya Yesus mungkin oke lah kalau kita bisa menjadi orang Kristen yang kalah, ya, yang tidak bergairah, tidak bersemangat. Tetapi ada Rohnya Yesus, saudara. Roh itulah yang mendorong kita, yang membakar kita, sehingga kita bisa memiliki roh yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Nah, saudara, dia sudah memberikan Rohnya agar kita dapat melakukan segala perintahnya. Pak, saya enggak sekolah teologi, Pak. Saya tidak belajar di sekolah teologi, bagaimana bisa? No, saudara
Saudara sudah menjadi orang Kristen berapa tahun? Ya, sudah bertahun-tahun kita mendengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang mengatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita ini bukan hanya sekali dua kali. Saya sendiri sampai terus mengingatkan pada saya juga. Artinya kita sudah tahu, sudah dapat mendapatkan pengajaran tentang hal itu. Ya, pengajaran bahwa kita harus melakukan perintahnya, saya kira juga sudah. Yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Amin, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan semasa dia hidup sebagai manusia. Saya sering katakan, saudara, Yesus bukan hanya memerintah kita, dia bukan hanya memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain, bukan hanya memerintahkan untuk kita memberitakan Injil, tetapi dia memberikan teladan, dia memberikan contoh kepada kita. Tentunya sebagai murid kita mau belajar, bukan hanya mengerti bahwa Yesus memerintahkan itu, tetapi kita mau melakukannya. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk supaya kita bisa melakukan perintahnya itu. Puji nama Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri tentunya. Nah, saudara, sekali lagi saudara, tadi dikatakan di dalam Lukas pasal 9 ayat yang kedua, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudara, bagian yang kedua, kita bukan hanya sekedar menjadi murid, tetapi murid-murid yang siap untuk diutus. Amin. Katakan siap untuk diutus. Wah, mantap ya. Kita harus siap sebagai murid-murid, siap untuk diutus. Diutus untuk apa? Nanti kita akan melihat ya. Sekali lagi di dalam Lukas pasal 9 ayat 2 tadi dikatakan, dia mengutus mereka, murid-murid tadi, saudara dan saya, untuk memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kabar baik, dan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Wah, puji nama Tuhan. Pak, kalau ada orang sakit, saya takut mendoakan. Loh, saudara, kita sudah diperintahkan oleh Tuhan, dan rohnya Tuhan sudah ada dalam diri kita. Amin, saudara. Kalau saudara, tolong saya bantu doa ya, saya sakit. Amin. Langsung itu tumpang tangan. Amin, saudara. Siap? Siap? Ya. Pak Sinto siap ya? Haleluya. Pak Mukyar siap. Jangan usah, nanti tak panggilkan ketua komsel saya dulu ya. Saya panggilkan ke Pak Nelis dulu ya, ketua KKA, ketua komisi KKA. Tidak usah, saudara. Roh yang ada di dalam diri saudara sama seperti yang ada di dalam Pak Nelis, yang ada di dalam diri saya. Melangkah dengan iman. Tumpang tangan saja. Amin, saudara. Amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bukankah Yesus sudah berkata, saudara, siapa yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Wah, itu dahsyat sekali, saudara. Saya renungkan baik-baik ayat itu, saudara. Kenapa Yesus berani memberikan satu garansi seperti itu? Kenapa Yesus berani berkata, siapa yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu. Saya renungkan. Satu halnya jawabannya, karena rohnya sudah diberikan buat kita. Rohnya sudah menyertai kita. Rohnya sudah tinggal dalam diri kita. Itu yang memampukan kita bisa melakukan, saudara, apa yang Yesus pernah lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Itu yang sesungguhnya harus dikejar setiap kita anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Itu bukan untuk, ya, bukan siapa yang jadi pendeta, bukan loh. Siapa yang percaya kepadaku, murid-murid Yesus. Jadi kalau Mbak Anis misalnya tadi sakit, toh mengatakan ini aja langsung, ya, dalam nama Yesus, telingaku sembuh. Amin. Wah, dahsyat sekali ya. Kalau anak-anak Tuhan, sia-sia talitaku ini seperti itu, sakit perut, dalam nama Yesus, aku percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia penyembuhku, dia penolongku, dalam nama Yesus. Wah, luar biasa.
Nanti Pak Nelis atau saya datang sudah, loh ternyata sudah sembuh. Sudah sembuh, puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Roh Kudus itu roh yang sama, yang tinggal di dalam Petrus pada waktu itu, yang tinggal di dalam Paulus pada waktu itu, yang tinggal di dalam saya, yang tinggal di dalam saudara semua. Kita adalah murid-murid Yesus. Ini yang penting ya saudara, yang perlu diingatkan terus buat kita. Haleluya, haleluya. Saya tidak sedang berbicara ya murid-murid, tanda-tanda murid-murid ada saling mengasihi. Saya berharap pasti saudara sudah saling mengasihi. Amin. Amin. Sudah saling mengasihi karena kalau kamu saling mengasihi, orang bisa melihat bahwa kamu adalah murid-murid Yesus. Itu adalah yang sudah pernah saya khotbahkan juga. Saya melewati itu. Saudara sudah saling mengasihi dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, ya, dengan anak, dengan menantu, dengan cucu, dengan tetangga, mengasihi mereka. Kalau kamu murid-muridku, kamu akan berbuah banyak, maka orang bisa melihat bahwa kamu adalah murid-muridku. Saya juga sudah percaya, saudara sudah berbuah banyak. Amin. Sudah buah rohnya sudah semakin nampak di dalam kehidupan kita. Mengasihi, sukacita, ya. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Nah mari saudara, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus saudara. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8. Murid-murid yang siap untuk diutus. Yesaya pasal 6 ayat 8 di sana dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Wah, amin saudara. Kita siap seperti berkata seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Diutus untuk apa? Diutus untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Diutus untuk pergi memberitakan kabar baik. Ya, saudara. Juga di dalam Matius 9 ayat 35 dikatakan ini satu teladan yang diberikan oleh Yesus. Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, kita sambung di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus saudara? 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan. Keharusan saudara. Mari katakan keharusan. Sekali lagi keharusan bagiku. Kalau jika aku tidak memberitakan Injil, Rasul Paulus memberikan satu teladan. Yesus sendiri sudah memberikan teladan bagaimana dia memberitakan Injil, saudara. Memberitakan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dan bahkan Rasul Paulus katakan itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Mari saudara, ya kita memang mungkin tidak seperti Yesus yang berjalan keliling kemana-mana. Kita tidak seperti Rasul Paulus ya yang keliling kemana-mana. Tetapi saudara kita harus keluar pergi. Ya, suatu kali Bu Ari ngomong sama saya, Pak, Papa kok kenapa sih masih suka terapi terus? Ya, saya kan suka terapi saudara. Ya, suka terapi. Saya bilang, pertama saya mau memanfaatkan BPJS saya, askes saya. Yang kedua, kalau saya nggak keluar, saya nggak bisa berjejaring dengan orang-orang, berinteraksi dengan orang-orang. Di situ kan banyak sekali orang-orang ya saudara. Saya bisa ngobrol-ngobrol ya dengan perawatnya, dengan orang-orang pasien-pasien juga. Kapan lagi kita bisa berinteraksi dengan orang-orang kalau saya hanya di gereja terus ketemunya Mbak Iwin, ketemunya Bu Joko, ketemunya Mbak Anis. Waduh, ya, saya perlu juga berkomunikasi dengan orang-orang lain. Amin saudara. Itu bagian daripada kita pergi saudara. Kita perlu saudara. Ya,
Haleluya, itu yang harus kita lakukan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saudara, tadi saya katakan Tuhan bukan hanya menebus dosa kita dan menyelamatkan kita saja, tetapi Dia mengutus kita untuk memberitakan Injil dan menolong orang lain. Mengusir setan, menyembuhkan yang sakit. Ya tadi saya katakan kalau saudara sendiri, Pak kalau kita sendiri yang sakit gimana? Ya, kita tumpang tangan aja. Amin saudara. Ya, saya pernah ajarkan pada waktu COVID dulu ya. Kan kita nggak berani bersentuhan ya. Saya masih ingat itu saya ajarkan sama Mbak Kiki, satu keluarga Mbak Kiki kena COVID semua ya. Saya kalau mengantarkan sesuatu saya taruh aja di jauh-jauh ya. Saudara, memang suasana waktu itu luar biasa. Tapi saya ajarkan saudara, Mbak Kiki ucapkan saja. Darahmu Yesus yang sudah menebus dosa-dosaku. Pilur-pilurmu yang sudah menyembuhkan sakit penyakitku. Dan dipraktekkan saudara. Terus diucapkan itu. Darahmu Yesus sudah menyucikan dosa-dosaku. Pilur-pilurmu sudah menyembuhkan sakit penyakitku. Puji Tuhan. Sampai saat ini bisa, ya bahkan bisa sampai hamil segala. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya Mas Roy ya. Bertanda bahwa mereka sehat. Amin. Haleluya. Saudara bisa katakan seperti itu, saudara yang mungkin saat ini saudara dalam keadaan lemah, sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, darahmu sudah menyucikan dosa-dosaku. Aku percaya pilur-pilurmu sudah menyembuhkan sakit penyakitku. Amin. Pak Joko sering ucapkan itu ya, ucapkan itu terus saja. Aku percaya pilur-pilurmu menyembuhkan sakit penyakitku. Puji nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak berubah. Kuasanya sanggup menolong kita. Kuasanya sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita mau seperti Yesaya tadi saya katakan. Ya, kita mau seperti Yesaya yang berkata, ini aku, utuslah aku. Ini aku Tuhan, ini aku Yesus, utuslah aku. Aku siap, sebab engkau sudah menebus dosa-dosaku. Engkau sudah memilih aku. Ini aku, utuslah aku. Puji nama Tuhan, haleluya. Memberitakan Injil tadi katakan menjadi satu keharusan bagi kita semua. Yesus dan para rasul sudah memberikan teladan kepada kita. Sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana dia memberitakan Injil. Saudara, tadi malam saya juga, kemarin saya bicara juga, hari apa itu saya bicara dengan Mbak Iwin ya, kemudian saya juga bicara dengan Pak Nelis. Kita perlu mencari ya bagaimana supaya meminta pada Tuhan supaya api penginjilan ini berkobar-kobar di gereja kita. Api penginjilan ini harus berkobar-kobar, menyala-nyala di gereja kita. Yang tentunya harus dimulai dari pimpinan gereja, yaitu saya sendiri, yang harus memiliki roh yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil. Supaya api pemberitaan Injil ini tidak padam. Saya khawatir saudara, kalau Tuhan datang kemudian kondisinya seperti ini, ya gereja-gereja api penginjilannya padam. Saya tidak tahu apa yang terjadi saudara. Tetapi yang jelas bahwa memberitakan Injil adalah perintah Tuhan. Yang sekaligus Tuhan memberikan teladan kepada kita. Yang berarti ini sangat serius bagi kita. Sehingga Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Amin. Saya berdoa terus buat Pak Mukyar supaya warung Langsep ini menjadi sarana tempat untuk memberitakan, Pak Mukyar beritakan Injil. Saya kalau makan di sana, saya ketemu dengan orang yang makan, saya deketin, saya tanya-tanya. Terus kemudian saya sampaikan kabar baik pada mereka. Supaya mereka boleh mendengar Injil. Pak, kalau mereka nggak percaya bagaimana? Nggak apa-apa. Itu urusan dia dengan Tuhan. Yang jelas kita harus menabur. Nah saudara, kondisi terjadi tadi kenapa? Gereja-gereja terjadi tarik-tarikan jemaat. Karena mereka tidak memberitakan Injil, tidak menabur saudara. Kalau tidak menabur bagaimana bisa menuai? Kalau tidak menabur bagaimana bisa menuai? Ya akhirnya bukan menuai tapi ya maaf kata mencuri. Menarik. Itu yang terjadi saudara.
Saya sangat percaya bahwa hukum tabur tuai itu masih tetap berlaku. Amin. Bukan hanya dalam masalah memberi, ya itu juga, tetapi dalam segala hal. Tabur tuai itu pasti tetap terjadi. Apa yang sudah kita tabur? Saya senang apa yang disampaikan oleh Pak Markus Setiawan dulu. Ya, dia diperlakukan sangat baik dengan seseorang. Diperlakukan sangat baik orang itu kepada Pak Markus Setiawan. Dan dia merenungkan, ternyata memang ibunya, ya Bu Karmiati, suka menabur kebaikan. Suka menabur kebaikan. Memang kalau kita menabur tidak mesti langsung kita menuai. Bisa saja mungkin anak kita, cucu kita yang menuai. Amin. Ya. Kalau kita menabur kebaikan bisa saja mungkin ya anak kita, cucu kita yang menuai. Tidak mesti harus kita. Sama halnya kita menabur, saudara. Kita menabur, memberitakan Injil kepada orang lain. Menabur. Kalau Pak Suradi kemarin istilahnya menabur garam. Ya, menabur. Bisa saja mungkin yang kita tuai bukan itu. Tetapi Tuhan kirimkan orang lain. Tuaian yang menguning yang lain Tuhan kirimkan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau kita evaluasi, saudara, dalam tahun ini ya 2023 kita sudah membaptis 3 orang yang belum di dalam Tuhan, kemudian percaya Yesus. Ya, itu calonnya Aldi, ya Mbak Ayu, kemudian istrinya Ferry, ya istrinya Mas Ferry, kemudian temannya Mas Steve Irfan, itu yang notabene mereka dari seberang semua. Tuhan kirim tuaian yang lain, yang saya bimbing untuk kemudian saya baptis. Tuhan punya banyak cara, saudara. Amin. Untuk mengirimkan tuaian-tuaian. Padahal kita belum secara signifikan kita menabur. Apalagi kalau kita menabur dengan dahsyat, api penginjilan menyala-nyala, Bu Joko menyala-nyala, berkobar-kobar, ya Elvira semua berkobar-kobar memberitakan Injil. Waduh, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Tuhan akan kirimkan tuaian-tuaian dengan cara Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau dia yang kita tabur kemudian dia bisa langsung kita tuai. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi Tuhan punya banyak cara. Yang jelas kita harus menabur, saudara. Amin. Katakan menabur. Menabur. Ya, saya tidak menghitung mereka yang pindahan atau mereka yang pindah ke sini. Saya tidak menghitung itu ya. Tetapi yang saya hitung yang mereka benar-benar yang belum percaya dan kemudian menjadi percaya. Itu adalah cara Tuhan. Karena kita menabur. Tuhan ingin supaya gereja kita menjadi gereja yang suka menabur. Menabur kebaikan, menabur di dalam memberi, menabur apa saja. Ya, menabur dalam memberitakan kabar baik. Kita percaya, sangat percaya. Pasti kita akan menuai. Amin. Saya katakan kepada Mbak Anis, tabur saja kebaikan terus, tabur saja kebaikan terus. Mungkin bukan Mbak Anis yang akan menuai, mungkin bisa Karen, bisa Cio, ya, anak-anak yang akan menuai. Demikian juga kita, mungkin kita akan menuai bukan generasi kita, mungkin generasi yang akan datang. Ya, generasi yang akan datang yang akan menuai. Tapi terus yang kita lakukan harus menabur. Beritakan Injil, beritakan kabar baik terus kepada orang lain. Apapun yang akan terjadi, mereka menerima atau tidak. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, saudara, bagian yang ketiga saya ingin mengingatkan bahwa memberitakan Injil itu adalah peperangan rohani. Memberitakan Injil adalah peperangan rohani, saudara. Ya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Yang minggu lalu juga pernah disampaikan oleh Ibu Arya. Efesus pasal 6 ayat 12 di sana dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, di sekitar kita ini banyak roh-roh jahat di udara, kuasa-kuasa gelap. Ya, Efesus pasal 6 ayat 12. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Perhatikan, ini sangat luar biasa, saudara. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ini mengingatkan pada kita bahwa mereka yang tidak percaya akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya kepada siapa? Tidak percaya pada Yesus. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah yang menyelamatkan tentunya. Saudara, inilah kondisi keadaan di sekitar kita, saudara, bahwa saat kita memberitakan Injil sesungguhnya itu adalah peperangan rohani, saudara. Ya, firman Tuhan katakan mereka itu sedang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, yaitu mereka yang akan binasa, mereka yang tidak percaya, mereka dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Oleh sebab itu, saudara, firman ini mengingatkan supaya kita sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dibutakan oleh ilah zaman ini, dan mereka membutuhkan kasih Kristus itu melalui saudara dan saya. Saudara, saya melihat kenapa terjadi juga apa yang dikatakan di dalam survei tadi, saudara. Gerejanya sibuk dengan program-program di dalam gereja itu sendiri. Gerejanya sibuk dengan masalah-masalah. Saya percaya ini juga pekerjaan, ada intervensi kuasa kegelapan, saudara. Biar gereja ini sibuk aja dengan program-programnya, mulai Januari sampai Desember sibuk. Ya, kemudian sibuk dengan masalah-masalah jemaat, sibuk, sehingga lupa bahwa ada perintah untuk memberitakan Injil. Mereka sibuk. Saudara, ini yang sedang terjadi, saudara. Ini hal yang sedang terjadi. Gereja disibukkan. Ini cara-cara kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan firman Tuhan, saya percaya, saudara, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita sedang dalam peperangan rohani, saudara. Ini mengingatkan juga bahwa dia kuasa kegelapan bisa mengatup loh mulut-mulut orang percaya. Malaikat yang mengatup mulut-mulut singa, ya. Tetapi kuasa iblis bisa ngajar sudah mengatup mulut kita. Tidak berani memberitakan Injil. Roh takut, roh malu, roh khawatir, roh cemas. Sehingga pada akhirnya enggak pernah keluar memberitakan Injil. Ini bisa terjadi, saudara. Karena iblis sedang bekerja dengan cara mereka untuk supaya gereja tidak memberitakan Injil. Karena iblis tahu kalau orang mendengar Injil dan kemudian Roh Kudus bekerja, ya, kemudian Roma 10:17 digenapi, imannya timbul, maka dia siap percaya kepada Yesus dan dia akan diselamatkan. Dia tahu iblis tentang hal itu, maka dia bekerja dengan berbagai macam cara. Mungkin dia juga bisa membisikkan kepada orang-orang itu, ojo percaya Yesus, ojo percaya Yesus, ojo percaya Yesus, jangan percaya Yesus. Itu cara-cara iblis, sudah disibukkan dengan agama, kepercayaan mereka, hobi-hobi mereka, sehingga mereka tidak mau mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah peperangan rohani, saudara, yang harus kita lakukan. Kita harus memerangi ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka. Amin. Tetapi kita mengasihi mereka. Kita mengasihi mereka. Orang tua kita, ya, anak kita, menantu kita mungkin yang belum di dalam Tuhan. Perangi roh-roh itu, ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka. Tetapi kita mengasihi mereka dengan kasih Kristus, dengan kasih Kristus. Ya, makanya saya katakan doa, kasih dan kesaksian kita. DKK. Lakukan itu, saudara.
terus lakukan. Amin, saudara. Kita harus bisa memerangi kuasa kegelapan. Roh-roh jahat yang membutakan mata rohani mereka. Dan sekaligus kita harus mengasihi mereka. Karena Tuhan juga mengasihi mereka. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka juga sebenarnya. Dia sudah bangkit dan naik ke surga untuk mereka juga sebenarnya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya senang saudara juga menggunakan media sosial untuk memberitakan Injil. Itu harus saudara gunakan untuk memberitakan Injil. Kalau kita tidak menggunakan, ya saya sering katakan, kalau kita tidak menggunakan media sosial untuk memberitakan Injil, maka iblis yang akan menggunakan. Untuk apa? Menjatuhkan anak-anak Tuhan. Untuk merintangi orang-orang supaya jangan percaya Yesus. Itu yang dikerjakan saudara. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa melalui media sosial. Ya, perempuan terbawa kepada bapak-bapak yang notabene sudah punya istri hanya karena melalui media sosial. Karena kita anak-anak Tuhan tidak menggunakan dengan sungguh-sungguh, maka iblis yang menggunakan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Haleluya. Mari saudara, percayalah kita tidak sendiri bekerja. Ada Roh Kudus. Rohnya Yesus itu yang menolong kita. Amin, amin. Ya, saya katakan hanya dengan pertolongan Roh Kudus saja dan dengan kasih yang kita berikan, kita dapat melakukan semuanya itu. Kasih harus menjadi dasar dalam segala pelayanan kita. Ya, terlebih dalam memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil karena kita mengasihi mereka. Sama seperti Yesus juga mengasihi mereka. Sama seperti Yesus sudah mengasihi kita. Kita memberitakan kabar baik supaya mereka tidak binasa. Supaya mereka juga boleh diselamatkan, saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya kita minta agar api penginjilan itu menyala-nyala dalam kehidupan kita. Amin. Saudara rindu api penginjilan menyala-nyala dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kok kelihatannya loyo nih. Jangan-jangan ini ada roh-roh jahat juga yang bekerja ya, yang supaya tidak semangat gitu ya. Amin saudara. Api penginjilan supaya menyala-nyala dalam kehidupan kita. Amin. Mana aminnya ini? Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita minta saudara. Jangan sampai api penginjilan itu menjadi loyo saudara, lemah. Puji nama Tuhan. Jangan sampai api penginjilan itu menjadi. Tetapi kita mau supaya api penginjilan itu menyala-nyala. Saya secara pribadi saudara, saya sendiri sedih saudara. Saya berharap saudara juga akan sedih saudara. Saya sedih saudara kalau saya rasanya kok dalam seminggu ini belum menginjil ya. Sedih saya. Rasanya saya kok belum bersaksi pada orang lain. Sedih saya. Saya merasa bersalah sepertinya. Saya merasa bersalah. Walaupun padahal program kita sementara ini 1 bulan sekali ya. Sebulan sekali memberitakan Injil. Tapi rasanya kalau 1 minggu saya belum memberitakan Injil. Aduh. Artinya bersaksi pada orang lain yang belum percaya Tuhan. Haleluya. Saya ingat saudara seorang hamba Tuhan saudara, ya, dia seorang penginjil dia luar biasa ya. Saya mengagumi hamba Tuhan ini. Mungkin kalau saudara umur seusia saya mungkin saudara ingat ya, namanya Pendeta Yeremiarim. Ya, Yeremiarim itu pernah juga saya saksikan saudara kalau dia seperti kelihatannya murung gitu, ya, susah. Kalau gitu ya pelayan-pelayannya yang dekat dengan dia itu tahu, wah lagi susah, Pak Yeremiarim lagi susah. Yuk kita ajak yuk jalan-jalan ke mall. Udah ajak jalan-jalan ke mall saudara. Ajak jalan-jalan ke mall. Kemudian dia tahu di sana ada kumpulan anak-anak muda gitu, didekatkan, didorong. Pak Yeremiarim didorong, didekatkan dia sama itu anak muda. Wah ketemu dia ngomong itu langsung bersaksi memberitakan Injil saudara. Kemudian dari gerombolan itu ada yang mau terima Yesus, yang mau percaya Yesus. Wah,
Sukacita dia berubah, tidak murung lagi. Langsung teman-temannya, ayo kita makan-makan. Timnya diajak makan-makan, sudah ditraktir semua. Karena apa? Ada orang yang percaya Yesus. Saya membayangkan malaikat di surga saja bersorak-sorai. Masa hamba Tuhan ini tidak bersorak-sorai? Maka ditraktir itu tadi. Tidak lagi murung, tidak lagi galau. Tapi berubah dengan sukacita. Amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan menyertai kita. Kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, malaikat surga bersorak-sorai. Amin. Malaikat surga bersorak-sorai saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya biarlah sekiranya api penginjilan itu akan menyala-nyala bagi kita. Bagian yang terakhir saudara. Janji Tuhan yaitu indah dan bahagia. Ya, indah dan bahagia. Di dalam Yesaya 52 ayat 7 dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ya, lompat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, orang yang memberitakan kabar baik, orang yang membawa kabar keselamatan adalah sesungguhnya kita sedang membawa berita damai. Karena orang yang belum percaya Yesus, mereka sedang berseteru dengan Allah. Dan kita datang membawa berita damai supaya mereka tidak lagi berseteru dengan Allah, tetapi mereka menjadi anak-anak Allah. Puji nama Tuhan. Janjinya adalah indah dan berbahagia orang-orang yang membawa berita damai. Amin saudara. Wah, kalau firman Tuhan yang mengatakan indah dan berbahagia saudara, itu pasti sangat nyata dalam kehidupan kita. Indah dalam pemandangan Tuhan, berbahagia dalam pemandangan Tuhan. Karena kita kedapatan menjadi pembawa berita damai. Amin, puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan tadi dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu pasti akan digenapi bagi kita. Janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman pasti akan digenapi bagi kita. Amin saudara. Katakan kanan kiri saudara, kamu indah dan berbahagia kalau kamu membawa berita damai. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang mengatakan dengan berbuat baik seseorang juga dapat diselamatkan. Hati-hati saudara, ya. Pengajaran-pengajaran di sekitar kita mengatakan, yang penting bisa berbuat baik, nanti akan selamat. Kita terpengaruh sehingga kita tidak mau memberitakan kabar baik pada mereka. Hanya melalui percaya kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat kita saja, kita dapat diampuni dosa-dosa kita dan diselamatkan. Saudara, ini sangat penting saudara. Kita sendiri sudah yakin dan percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah memilih kita. Yesus sudah mengasihi kita. Dan Yesus mau memakai kita, mengutus kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Amin saudara. Mari katakan 1, 2, 3, ini aku, utuslah aku. 1, 2, 3, ini aku, utuslah aku. Amin, haleluya. Ya, Pak, saya dalam keadaan tidak sehat. Loh, kesempatan juga saudara. Ya, kalau saudara mungkin berkata, aku dalam keadaan tidak sehat Pak. Bagaimana bisa memberitakan Injil? Kesempatan kalau ada orang yang mengunjungi. Ya, kalau ada orang yang mengunjungi belum dalam Tuhan, saya percaya kok. Yesusku, penolongku, penyembuhku. Amin Pak Joko. Ya, kalau ada yang mengunjungi yang dulu dalam Tuhan, saya percaya Yesus Tuhanku akan menolong saya. Ya, tetap bisa memberitakan Injil. Walaupun tidak dalam keadaan sehat mungkin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Ya, silakan musik, WL, singer boleh maju ke depan.
Saya ingin naikkan pujian ini dulu ya, sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Oh, ralama sangkata. Musik mengalun dengan lembut. Saudara boleh tundukkan kepala, tutup mata saudara. Saya mau berdoa buat firman Tuhan, dan juga sekaligus buat saudara yang rindu untuk dipakai Tuhan, yang rindu untuk diutus oleh Tuhan. Dan saudara mungkin berkata, Tuhan ampuni saya, selama ini saya tidak melakukan apa yang Kau perintahkan. Ampuni saya mau Tuhan. Setelah saya mendengar firman ini, saya mau Tuhan, Engkau utus untuk bersaksi beritakan Injil kepada orang lain. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Saudara yang rindu, percayalah bahwa janji Tuhan, Dia akan menyertai kita selama-lamanya sampai akhir zaman. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Ora lama sangkat takara. Ya ralaba sikata karalaba sangkat takara. Oh ralaba si. Kalau masih ada angkat tangan saudara. Oh, Tuhan akan pakai saudara. Tuhan akan pakai kita semua. Oh ralaba santara laba. Turunkan tangan saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari. Sungguh kami diingatkan kembali bahwa Engkau sudah memerintahkan kepada kami untuk memberitakan Injil, untuk menabur kabar baik keselamatan itu pada orang lain.
Walaupun kami sadar kami sedang masuk dalam peperangan rohani, melawan ilah-ilah zaman ini yang membutakan mata rohani mereka. Namun kami percaya janji-Mu, penyertaan-Mu sampai akhir zaman. Kami tidak sendiri, Roh Kudus akan menolong kami di saat kami memberitakan kabar baik. Ini kami Tuhan, murid-murid-Mu, utus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan kedapatan indah dan berbahagia di hadapan mata-Mu Tuhan, karena kami melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, biar firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sesuai dengan kemampuan kami Tuhan. Engkau melihat juga tangan-tangan yang diangkat Tuhan, mereka rindu. Mereka rindu akan pakai mereka Tuhan. Kau akan utus mereka untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan itu, supaya orang boleh mendengar dan menjadi percaya pada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja di Kota Malang khususnya, supaya tidak ada lagi terjadi hal yang memalukan. Biar bangkitkan, biar api penginjilan itu boleh menyala-nyala di dalam setiap gereja, di dalam setiap anak-anak Tuhan. Boleh berkobar-kobar, boleh menyala-nyala, sehingga Injil boleh diberitakan. Dan banyak orang akan mendengar dan menjadi percaya. Kami akan menabur dan menabur, kami percaya Tuhan akan kirimkan tuayan-tuayan dengan cara Tuhan tersendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apakah ada yang belum menerima ini? Perjamuan kudus ada yang belum menerima? Boleh angkat tangan supaya dilayani. Ya, sudah terima semua ya. Baik, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa lebih dulu sekali lagi. Mari kita mau berdoa buat perjamuan kudus. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Kami akan mengingat pengorbanan-Mu bagi kami. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar, yang sudah mati, bangkit dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita naikkan pujian Ku telah mati dan tinggalkan cahaya. Bukan dengan barang fana.
bangkit berdiri bersama-sama. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Sebab tanpa tubuh dan darah-Mu yang Kau korbankan bagi kami, kami akan binasa. Oh, terima kasih Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Oh, Dia ada di tengah-tengah kita. Ucapkan syukur pada Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami mau memberitakan kematian-Mu sampai Kau datang ya Tuhan. Kami mau memberitakan pengorbanan-Mu kepada orang. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur, terima kasih. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu. Kau sudah mati dan bangkit dan hidup bagi kami. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Dan kami mau terus memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.